Halo, kembali lagi bersama saya Randi Iswara di kelas Event Organizer. Ya halo, apa kabar? Semoga Anda sehat semua. Selamat datang di kelas Event Organizer, channel khusus di YouTube saya Randi Iswara, di mana saya bahas khusus mengenai event untuk teman-teman semua yang kiranya baru mulai dalam dunia event. Ya, sekarang kita sudah di episode ke-11. Dan di episode ini saya akan bahas mengenai cara untuk membuat tim atau organizing tim. Oke, untuk membentuk suatu tim, kalian terlebih dahulu harus mempersiapkan yang namanya konsep event. Ya, sudah ada proposal, ya, atau sudah ada event manual. Sebenarnya sudah ada proposal dulu, kalian udah tahu, oh eventnya akan begini, lalu bentuk tim. Saya pernah bilang di episode sebelumnya kan mengenai di preparations. Nah, organizing tim ini sangatlah penting. Karena ya mereka yang akan mengeksekusi ide-ide kalian. Di video ini saya akan bagi tim event acara berdasarkan yang dari prinsipal, yaitu di sekolahan atau di universitas, lalu ke bagian corporate atau agency. Nah, kita mulai di bagian yang kepanitiaan sekolahan atau kuliah. Nah, sebenarnya secara prinsipal menurut saya, kepanitiaan di SMA dan di kuliah itu merupakan substansi penting yang nanti akan dikembangkan dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih keren di dunia agency atau corporate. Nah, kepanitiaan di dalam event SMA atau kuliah kan pasti selalu ada pertama ketua acara, ya, orang yang dimandatkan sebagai ketua, the leader, yang punya visinya, yang diberi tanggung jawab penuh. Lalu ada sekretaris dan bendahara, sekretaris yang ngurus administrasi, surat menyurat, bendahara yang nyimpen duit, ngatur keluar masuk duit. Oke? Nah, di luar itu pasti biasanya ada divisi acara atau seksi acara. Anak-anak yang bikin konsep acara, yang ngurusin rundown, LO artis, yang di hari H dia yang rempong sana-sini ngurusin acara dan teknis dan lain sebagainya. Ya, itu seksi acara. Ada seksi perlengkapan, itu bagian anak-anak yang biasanya cowok-cowok ya, yang bagian untuk ngurusin loading lah, cari vendor lighting, cari vendor stage, dan lain sebagainya, aspek-aspek gears yang alat-alat yang berat-berat itu biasanya bagian perlengkapan ya, angkat-angkat barang lah biasanya ya. Kalau waktu zaman saya kuliah dulu, lalu ada bagian seksi transportasi atau logistik. Ya, kalau biasanya untuk nganter artis lah, nganter juri, nganter talent lah, bagian logistik itu ngatur barang masuk keluar ya kan. Kalau ada sponsor atau ada di barter barang dari sponsor, itu mereka yang ngambil, mereka yang urus, mereka yang taruh di gudang sekolah atau di gudang universitasnya. Itu seksi bagian itu. Lalu bisa juga ada seksi keamanan kan, yang ngurusin keamanan di hari H, yang ngurusin perizinan dan lain sebagainya. Lalu ada seksi konsumsi yang ngurusin makanan, biasanya cewek-cewek ya, yang bikin atau yang nyari vendornya. Lalu ada seksi dana nih, seksi yang biasanya kerempongan nyari dana ya, entah itu jualan atau ngamen atau apapun, pokoknya cari duitnya dari mana. Oke. Lalu ada seksi promosi dan dokumentasi, ya, anak humas nih, yang biasanya desain, yang hari H foto-foto pakai kamera SLR gede-gede, yang mempromosikan acaranya, yang cari media partner dan lain sebagainya. Lalu bisa juga ada seksi kesehatan yang ngurusi bagian kesehatan, bagian pokoknya yang sakit-sakit lah kalau di hari H dibawa ke mereka. Atau ada seksi perizinan atau seksi-seksi lainnya, itu semua bergantung acaramu seperti apa. Tapi yang tadi saya sebut itu biasanya secara basic, secara fundamen pasti selalu ada seksi-seksi demikian. Nah, sebenarnya teman-teman nanti kalau teman-teman misalnya gabung di I.O. atau sudah dikerja di industri yang profesional, sebenarnya fungsi dasar dari seksi-seksi tadi, acara, dana, transportasi, konsumsi, itu sebenarnya sama saja di corporate. Hanya saja di corporate atau di agency atau di dunia profesional lebih keren istilahnya. Nah, sekarang kita masuk di bagian agency atau I.O. atau dunia profesional. Nah, di bagian ini saya bagi berdasarkan dua. Di bagian pre-event, ya, di bagian persiapan, dan di bagian event. Karena susunan kepanitiaannya biasanya di event akan lebih banyak. Nah, kita ngomongin di eventnya dulu ya, di pre-eventnya dulu ya. Nah, biasanya ada yang namanya director atau CEO yang punya perusahaan. Ini kalau kita sebut agency atau CEO-nya. Ada yang pimpro-nya lah, yang ada boss-nya, the bosses-nya ini, ya. Lalu setelah itu ada tim yang namanya tim event planner atau konseptor event. Ini bisa jadi 1 orang atau bisa jadi 2 orang, 3 orang. Ini bagian yang nge-planning acara, sama seperti seksi acara kalau di kepanitiaan kampus atau di SMA. Nah, mereka ini yang nge-plan, mereka event planning, mereka yang plan, mereka yang bikin proposal, mereka yang bikin konsep, mereka yang berhayal.
Nah, mereka juga akan bekerja sama dengan tim kreatif, ya. Bisa dibilang kalau di televisi itu tim kreatif bisa 3-5 orang, di I.O. bisa juga tim kreatif ya si event planner ini sendiri, ya. Dan tim ini akan bekerja sama dengan tim visual grafis atau bisa disebut ada art director, ada designer. Itu sebenarnya sama aja, tergantung istilah yang mau dipakai di industri dan di I.O.-nya. Nah, intinya bagian visual ini mereka mengatur dari sisi grafis, dari sisi motion, dan juga video dari projectmu, ya. Terus ada lagi tim namanya tim productions, itu bisa berupa vendor, atau kalau I.O.-nya gede, agency-nya gede, mereka ada tim sendiri. Ini biasanya orang-orang yang ngerti di sisi produksi, aspek teknis. Misalnya untuk panggung, tata lighting, untuk loading, dan lain sebagainya. Itu mereka ada tim production. Sama seperti kalau di kepanitiaan, yaitu tadi tim perlengkapan, logistik, transportasi, seperti itu. Lalu ada tim account service, yaitu account eksekutif, account manager, atau account director. Basically, mereka adalah orang yang menjual event ini. Kalau di kepanitiaan bisa disebut mungkin tim dana, hampir sama, yang nyari dana. Nah, tim account eksekutif ini atau tim service, mereka yang akan berhubungan dari agency CEO ke klien, atau mereka yang mencari uang atau media sponsor atau barter ke project atau I.O.-nya. Lalu terakhir di bagian administration, yaitu bagian accounting dan finance, yang ngurusin duit keluar masuk, administrasi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di pre-event ada tim itu tersebut. Nah, ini dasarnya seperti itu. Nah, kadang bisa lebih besar lagi tergantung seberapa besar I.O.nya, agency-nya, atau project-nya. Itu pre-event. Lalu kita masuk di event, adalah tim di hari H saat event itu berlangsung. Nah, secara prinsipal ini akan saya berikan, tapi semua bergantung eventnya, bergantung jenis dan besarnya event. Tapi biasanya sudah pasti ada tim yang namanya crew productions, adalah orang-orang yang menjadi kru untuk productions. Bisa bangun lighting, bangun panggung, bangun stage, anything yang berhubungan dengan productions. Itu ada krunya, crew productions. Itu bisa dari vendor atau bisa dari volunteer atau dari staff yang kamu hire untuk hari H, tergantung kebutuhan. Lalu ada tim yang namanya crew logistics, bagian untuk gears, bagian untuk meals, bagian untuk barang-barang, aspek-aspek keluar masuk barang, di mana mereka yang akan mengatur, mereka yang akan mengurusi itu di hari H. Kembali lagi, itu bisa kamu hire di hari H, atau bisa jadi tim internalmu juga bisa, atau dari vendor. Itu bergantung kebutuhan, ya. Lalu ada namanya juga crew untuk tiket. Ya, ini semua tergantung eventmu ya. Jadi kru tiket misalkan untuk bagian booting, untuk bagian di bagian booth, di bagian tiketing, atau kru-kru lainnya, itu semua tergantung eventnya, oke? Dan pasti juga ada yang namanya show director. Show director adalah orang yang mengatur jalannya event di hari H dari aspek produksi dan acara. Biasanya dia membawahi stage manager, lighting, sound, atau musik director, atau bagian choreographer. Jadi intinya di bagian performingnya itu ada show director. Ini bergantung jenis acaranya, kembali lagi ya. Nah, ini kalau di kepanitiaan mirip seperti anak-anak di seksi acara. Oke, nah show director ini yang mengatur jalannya acara, aspek teknis, pengambilan gambar, tata cara masuk segmen per segmen, ini dia yang mengatur. Dan tadi dia membawahi, ya tadi, nama-nama itu. Bisa lebih banyak lagi. Kembali lagi tergantung eventnya. Lalu ada LO, Liaison Officer, itu yang mengurusi tentang talent, kedatangan, treatment mereka, kapan mereka harus masuk, kapan mereka harus pulang, dan lain sebagainya. Itu liaison officer. Lalu ada bagian media partner, bagian atau pihak atau orang yang berhubungan baik dengan media yang diundang. Masih ingat kan segitiga itu yang saya pernah bilang? Ada media tempat di mana kita mempromosikan exposure event kita. Nah, ada orang-orang ini, atau bisa disebut juga orang PR, public relation, atau juga bisa jadi pihak eksternal, kamu pakai PR agency, di mana mereka untuk mengatur ya tadi media-media atau list media yang datang siapa aja dan lain sebagainya. Lalu ada kru. Nah, kru ini biasanya kru yang untuk running di area eventnya. Itu bisa ada runner, bisa ada security, dan lain sebagainya. Jadi kru ini bertugas untuk membackup dari eventmu. Nah, itu kurang lebih kira-kira susunan kepanitiaan atau susunan event di corporate atau di agency. Nah, jenis-jenis nama-namanya bisa ada macam-macam. Itu semua kembali lagi bergantung eventnya, kebutuhannya seperti apa. Nah, sekarang saya mau kasih satu kesimpulan ke teman-teman semua agar jangan bingung. Kira-kira kalau saya punya acara jenis event ini, event party musik, atau event pernikahan, atau event campuran di mana ada pentas seni, ada booth, ada bazar, lain semua jadi satu.
Nah, kira-kira saya harus seperti apa? Nah, ini saya kasih prinsipnya, ada prinsip dasar dalam membuat sebuah kepanitiaan. Nah, saya simpulkan ada 7 aspek ya dalam kamu menentukan kepanitiaan untuk eventmu. Apapun eventnya, 7 aspek ini menjadi dasar guidelines kamu dalam menentukan kepanitiaanmu. Oke, yang pertama ada yang namanya aspek teknis, ya, yang berhubungan dengan production dan logistik. Kedua, aspek acara, ya si acaranya itu sendiri. 3, aspek service, yaitu aspek tadi, yaitu client service, media partner, kalau kamu punya sponsorship, kamu punya pihak-pihak yang kamu undang, orang-orang penting, VIP, aspek ini yang akan masuk di dalam jenis pekerjaannya. Keempat, aspek keamanan atau security, yaitu aspek perizinan, aspek keamanan di hari H. Itu penting sekali untuk memberikan rasa aman dan izin-izin ke eventmu. Dan kelima adalah aspek convenience, ya, seperti makanan, meals, leisurement, VIP, dan lain sebagainya. Dan keenam adalah aspek marketing, yaitu aspek kamu mempromosikan event ini, mempromosikan dan juga mendokumentasikan event ini. Ketujuh terakhir adalah aspek administrasi, yaitu aspek finance dan administrations, accounting, aspek di mana surat menyurat, uang masuk, uang keluar, pokoknya basically mengenai administrasi. Ya. Nah, ketujuh aspek ini bisa dijadikan fundament dasar dalam kamu mengembangkan pihak-pihak atau nama-nama kru atau fungsi-fungsi kru di dalam eventmu. Oke, nah kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Semoga video ini berguna dan bermanfaat. Dan saksikan episode selanjutnya karena saya udah akan mulai bahas mengenai eventnya itu sendiri, mengelola eventnya itu sendiri. Oke, terima kasih. Tetap berkarya untuk Indonesia.